Shalom, saudara. Saudara pernah nggak dalam hidup ini kita bertemu dengan seseorang yang menurut kita sangat pintar, tapi orang ini tetap membuat keputusan yang salah atau bahkan menghancurkan hidupnya. Atau mungkin kita pernah berjumpa dengan seseorang yang menurut kita dia punya banyak pengetahuan, tapi mungkin dalam hidupnya dia tetap kehilangan arah, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata pengetahuan dan hikmat tidak selalu sama, saudara. Kita hidup di zaman yang penuh dengan informasi. Kita bisa menemukan jawaban untuk hampir semua hal hanya dalam hitungan detik ya, saudara. Tapi anehnya seringkali semakin banyak informasi yang kita miliki, saudara, tidak selalu berarti bahwa kita semakin bijaksana. Dan itu sebabnya Kitab Amsal mengajarkan sesuatu yang sangat penting, saudara. Bahwa sumber hikmat yang sejati bukanlah kecerdasan, bukan pengalaman, tapi sumber hikmat yang sejati datang dari hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, hari ini kita ada dalam episode yang terakhir dalam seri pelajaran dari Kitab Amsal. Hari ini saya akan bicara tentang permulaan hikmat. Mari kita angkat pujian ini bersama pagi ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Saudara, Amsal 9 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Lalu kita melihat ayat ini, saudara, kita melihat ya bahwa setelah semua nasihat yang diberikan, dinyatakan di dalam Amsal ya, saudara, akhirnya kita menemukan sumber dari semuanya, bahwa permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara, sepanjang seri ini kita sudah belajar banyak hal ya, saudara, kita sudah belajar bagaimana kita mendengar sebelum kita bereaksi. Kita belajar memperhatikan siapa yang berjalan bersama dengan kita. Kita belajar memperhatikan langkah-langkah kecil dalam hidup kita. Kita memahami akar iri hati yang tersembunyi di dalam hati kita. Semuanya penting ya, saudara. Tapi hari ini kita akan menemukan sesuatu yang lebih penting lagi, saudara. Kita akan menemukan sumber dari hikmat. Ya, saudara, kita akan menemukan akar dari seluruh hikmat ya, saudara ya. Hari ini saya akan ajak kita melihat beberapa poin, saudara. Yang pertama, hikmat lebih dari sekedar mengetahui yang benar. Ya, banyak orang tahu apa yang benar. Banyak orang tahu apa yang seharusnya dilakukan. Tapi masalahnya seringkali bukan karena kurang tahu. Masalahnya adalah kita tidak selalu hidup sesuai dengan apa yang kita tahu. Ya, saudara ya, itu perbedaan antara pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan mungkin memenuhi pikiran kita, tapi hikmat
membentuk kehidupan kita. Dan hikmat yang sejati tidak hanya berasal dari apa yang kita pelajari, saudara. Tapi hikmat yang sejati berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara, takut akan Tuhan berarti menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya. Ya saudara ya, kalau kita mendengar kata takut, misalnya kita sedang bicara takut akan Tuhan. Mungkin sebagian orang membayangkan ketakutan. Padahal takut akan Tuhan bukan bicara tentang ketakutan ya saudara ya. Tapi justru berbicara mengenai sebuah rasa hormat yang dalam kepada Tuhan. Menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi dalam hidup kita. Mengakui bahwa jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Mengakui bahwa hikmat Tuhan lebih besar daripada hikmat kita. Dan itu yang membuat kita memilih untuk mempercayai Tuhan. Takut akan Tuhan bukan membuat kita jadi jauh sama Tuhan. Tapi justru takut akan Tuhan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara. Hikmat dimulai ketika kita berhenti menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Seringkali dalam hidup ini kita mau mencoba mengendalikan semuanya. Kita mau tahu seluruh jawabannya. Kita mau memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana kita. Tapi kan pada kenyataannya hidup kita tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, bahkan apa yang kita rencanakan ya saudara ya. Dan pada titik itulah kita belajar sesuatu yang penting saudara. Hikmat dimulai ketika kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Hikmat dimulai ketika kita berhenti mencoba mengendalikan semuanya di tangan kita. Hikmat dimulai ketika kita berhenti menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Orang yang paling bijaksana bukanlah orang yang merasa paling tahu segalanya. Tapi orang yang paling bijaksana adalah orang yang menyadari bahwa dia membutuhkan tuntunan Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu kepada siapa dia harus bersandar di dalam hidup ini. Dan yang terakhir saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin jelas melihat kehidupan ini. Ketika kita berjalan dekat dengan Tuhan, akan banyak hal yang mulai berubah dalam hidup kita, saudara. Ketika setiap hari kita terus berjalan melangkah bersama dengan Tuhan, banyak hal dalam hidup kita yang akan berubah, saudara. Kita akan lebih berhati-hati dalam berbicara, kita akan lebih bijaksana, saudara ya, dalam bertindak. Kita akan lebih memperhatikan langkah-langkah kecil yang kita ambil. Kita akan lebih mudah bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Bukan karena hidupnya jadi lebih mudah, tapi karena kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Dan itulah hikmat yang sejati, saudara. Hikmat dimulai ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan semakin dekat kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan melihat hidup ini dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang Tuhan, saudara ya. Mungkin selama ini kita mencari jawaban di banyak tempat, saudara. Kita sibuk mencari nasihat, kita sibuk mencari tips-tips, saudara ya. Kita sibuk membuat strategi, mencari solusi. Gak ada yang salah dengan hal itu. Karena semuanya bisa membantu kita ya, saudara. Menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Tapi hari ini mungkin kita diingatkan kembali, saudara ya. Bahwa sumber hikmat yang sejati datangnya dari Tuhan. Karena pada akhirnya hidup ini bukan tentang mengetahui segalanya. Tapi hidup ini adalah tentang bagaimana kita mengenal Tuhan semakin dalam. Dan semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin memahami bagaimana supaya kita menjalani hidup ini dengan benar. Bagaimana supaya kita menjalani hidup ini seturut dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Hikmat bukan sekedar mengetahui jalan yang benar, saudara.
Tapi hikmat adalah bagaimana kita berjalan bersama dengan pribadi yang benar, yaitu Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka akan semakin jelas kita melihat kehidupan ini. Dan hikmat adalah buah dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari ini saya berdoa biar di akhir seri ini, saudara, kita bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, saudara, bukan hanya belajar, saudara, tapi biar setiap kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan di dalam kehidupan ini. Biar setiap kita punya hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan. Setiap kita punya kepercayaan yang semakin dalam bersama dengan Tuhan. Setiap kita hari demi hari kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Sehingga hikmat Tuhan penuh atas kehidupan setiap kita. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Karena pada akhirnya kita memahami bahwa hidup yang paling bijaksana bukanlah hidup yang mengetahui segalanya, tapi hidup yang paling bijaksana adalah hidup yang berjalan dekat dengan Tuhan. Hari ini mungkin kita masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin masih ada keputusan-keputusan yang membuat kita bingung. Mungkin masih ada jalan yang belum terlihat dengan jelas. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak meminta kita untuk mengetahui seluruh perjalanannya. Tapi Tuhan mengundang kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Karena ketika kita berjalan bersama Dia, kita sedang berjalan bersama dengan sumber hikmat itu.
Kalau hari ini mungkin masih ada hal-hal yang belum kau mengerti dalam hidup ini, saudara. Jangan biarkan ketidakmengertian itu membuatmu menjauh dari Tuhan. Tapi justru datanglah lebih dekat kepada Tuhan. Karena seringkali dalam hidup ini yang kita butuhkan bukannya jawaban yang lebih banyak. Tapi yang kita butuhkan adalah tinggal dekat bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari. Setiap saat, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang dekat dengan kami. Engkau tidak menjauh karena kegagalan kami. Engkau tidak menjauh karena kekecewaan kami. Engkau tidak menjauh karena dosa yang kami lakukan. Tapi Engkau tetap ada dekat dengan kami. Hari ini tolong setiap kami. Pimpin langkah setiap kami. Tuntun langkah setiap kami. Berjalan dekat dengan kami. Bawa kami mendekat kepadamu. Bawa kami semakin dekat kepada rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Jangan biarkan kami salah dalam melangkah di dalam kehidupan ini Tuhan. Tapi biar tuntunan-Mu itu terus ada bagi setiap kami. Kau yang hari ini datang kepada Tuhan. Kau membutuhkan hikmat dari Tuhan. Kau membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kau yang ada di dalam pilihan. Kau harus membuat keputusan. Dan hari ini kau membutuhkan hikmat Tuhan. Bolehkah engkau taruh tanganmu di dada saudara? Setiap engkau yang meminta hikmat dari Tuhan, mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada Tuhan. Setiap mereka yang membutuhkan hikmat dari Tuhan, membutuhkan pimpinan Tuhan, membutuhkan tuntunan Tuhan, membutuhkan Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya di dalam kehidupan ini. Hari ini yang mau berdoa Tuhan, biar hikmat-Mu dilimpahkan bagi setiap mereka. Dan setiap mereka yang berkomitmen untuk mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, untuk mau terus dipimpin oleh Tuhan, untuk mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, untuk mau terus menaruh kepercayaan mereka semakin dalam kepada Tuhan. Hari ini biar hikmat dari Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi setiap umat-Mu. Hikmat-Mu yang akan menuntun mereka, hikmat-Mu yang akan menolong mereka, bahkan hikmat-Mu yang akan terus menerangi setiap langkah mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Tolong setiap kami, supaya kami tidak salah melangkah di dalam hidup ini. Dekap setiap kami Tuhan, jangan lepaskan kami. Agar kami terus berjalan dekat dengan-Mu. Agar kami terus berjalan di dalam pimpinan-Mu. Agar kami terus berjalan dalam ketaatan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita ada di akhir seri kita tentang pelajaran dari kitab Amsal. Hari ini saya berdoa biar hikmat dari Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan setiap kita yang mau terus berjalan dekat dengan Tuhan, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau firman Tuhan hari ini memberkati saudara, saudara boleh share ke orang-orang yang membutuhkan saudara, biar kita terus dikuatkan bersama di dalam Tuhan. Biar setiap kita terus dilimpahi hikmat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah saudara yang diberkati, hari ini saudara boleh tuliskan di kolom komentar, saudara katakan Tuhan pimpin langkahku. Dan saudara juga mau menuliskan, menyampaikan pergumulan doa saudara atau kesaksian, saudara boleh tuliskan di kolom komentar saudara. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam teduh kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.